Salam, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami ucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun kelahiran, dan juga keluarga-keluarga saudara yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kebahagiaan, hikmat, dan sukacita kepada saudara. Demikian juga kepada Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, yang dirawat di rumah sakit saat ini, juga masa pemulihan di rumah, dan juga Bapak Ibu Saudara yang sedang menjalani rawat jalan. Kami turut mendoakan kiranya kuasa Tuhan memberkati semua usaha pengobatan yang sedang saudara jalani, dan Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara. Begitu juga kepada Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup. Kiranya kemurahan hati Tuhan memulihkan kembali keadaan hidup saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan hari ini untuk mencerahkan kehidupan kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita sebagai renungan pencerahan hidup kita hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 17 yang berkata demikian. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, nas renungan kita hari ini menceritakan kembali kepada kita tentang pertobatan Saulus yang kemudian menjadi Paulus setelah pertobatannya. Tadinya Saulus itu seorang penganiaya umat Kristen, diubah oleh Tuhan menjadi seorang pribadi yang menjadi pemberita Injil kepada bangsa-bangsa. Sebelumnya saudara jemaat Tuhan, pada saat itu Saulus sedang mengadakan perjalanan ke Damsyik untuk menangkap para orang-orang Kristen, para pengikut-pengikut Kristus. Tetapi ketika dia di dalam perjalanan menuju Damsyik, dia itu mengalami penampakan, penglihatan, bertemu dengan Yesus dengan cahaya yang begitu silau. Dan dengan pertemuan itu, Saulus menjadi buta selama 3 hari, tidak makan dan tidak minum. Kemudian jemaat Tuhan, sesaat setelah peristiwa itu, Tuhan juga menampakkan diri kepada Ananias, seorang pengikut Yesus, dan kemudian mengutusnya untuk menemui Saulus, dan menyembuhkannya dari kebutaannya. Oleh rasa takut akan Tuhan, Ananias itu mau diutus oleh Tuhan untuk menemui Saulus, walaupun sebenarnya Ananias itu ada rasa khawatir juga, karena sudah terberita pada saat itu, sudah terkenal dan sudah tersiar beritanya bahwa Saulus itu adalah orang pribadi yang kejam, yang memang sangat brutal bertindak kepada para pengikut Kristus. Tetapi meskipun demikian, Ananias tetap juga taat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya, yaitu untuk menjumpai Saulus untuk menyembuhkannya dari kebutaannya. Saat itu, ketika Ananias sudah berangkat untuk menemui Saulus di tempat atau di rumah tempat dia singgah setelah mengalami kebutaan, maka di situ dia berjumpa dengan Ananias dan berkata, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Itulah jemaat Tuhan alur cerita kisah latar belakang nas renungan kita hari ini. Sekarang saudara jemaat Tuhan, apakah yang mau dipesankan oleh Tuhan kepada kita lewat renungan hari ini? Yang pertama saudara jemaat Tuhan, Tuhan mau memesankan kepada kita bahwa kita itu sebagai orang yang percaya, kita harus taat menuruti apa itu yang dikatakan Tuhan. Kita harus taat menuruti perkataan-perkataan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, pengutusan-pengutusan Tuhan, meskipun itu menurut kita berbahaya. Sebab Tuhan itu sudah pasti menjamin keselamatan kita. Tuhan itu sudah pasti menjamin keselamatan setiap orang yang setia kepadanya, dan sudah pasti bisa mengkondisikan
supaya bahaya-bahaya itu tidak menimpa pribadi orang yang setia kepadanya. Kemudian pesan yang kedua yang mau disampaikan Tuhan kepada kita lewat renungan hari ini, kita sebagai orang percaya hendaknya kita menjadi pribadi-pribadi yang mau menerima kembali dan melayani orang yang pernah berseberangan dengan kita. Sama seperti orang-orang Kristen, para pengikut Kristus pada saat itu, yang tentunya bukan satu alur, bukan satu kelompok, bukan satu misi dengan Saulus sebagai pembenci orang Kristen, penangkal orang Kristen, penganiaya orang Kristen. Tetapi oleh perintah Tuhan, Ananias itu mau menemui Saulus dan melayaninya, meskipun tadinya berseberangan dengan Saulus. Maka begitulah juga kita itu harus bersedia memberikan diri kita ini dipakai oleh Tuhan, mewujudkan keinginannya kepada orang atau lingkungan yang mungkin tidak kita sukai, demi untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kemudian saudara jemaat Tuhan, pesan firman Tuhan ini kepada kita yang perlu kita lakukan, kita itu harus menjadi saluran kesembuhan dari Tuhan kepada sesama kita yang sakit atau yang memiliki kekurangan. Kita ini harus mau menjadi alat Tuhan, dipakai oleh Tuhan, saluran kesembuhan, saluran pemulihan dari Tuhan kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami kelemahan, mengalami sakit penyakit, atau mungkin kekurangan-kekurangan yang lain. Pesan yang kemudian, firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita bahwa ketaatan kita kepada Tuhan akan membawa kita melihat banyaknya terjadi mujizat-mujizat Tuhan. Itulah yang terjadi kepada Ananias. Ketika Ananias itu mau memberikan diri, melakukan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, yaitu menjumpai Saulus, maka di situ ada mujizat terjadi. Saulus bisa melihat kembali. Yang terakhir saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan ini, renungan ini mau memesankan kepada kita, menyampaikan kepada kita pesan rohani yang demikian. Sebagai gereja, kita diutus Tuhan bukan untuk menghakimi sesama, tetapi untuk memulihkan hidup mereka. Bukan untuk menghakimi sesama, tetapi kita itu diutus oleh Tuhan untuk memulihkan kehidupan mereka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Tuhan anugerahkan untuk kami jalani saat ini. Engkau berikan nafas kehidupan kepada kami Tuhan, sertai kami menjalani hari ini. Terima kasih juga buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami, supaya kami ini mau memberikan diri kami, melakukan apa yang Engkau perintahkan untuk kami kerjakan. Utuslah kami Tuhan, biarlah kiranya Roh-Mu yang memampukan kami melakukan tugas yang Engkau berikan kepada kami. Seperti Ananias, kami bisa mengalami banyak mujizat Tuhan ketika kami memberikan diri kami taat untuk Engkau utus, melakukan misi yang akan Engkau serahkan, Engkau berikan, percayakan kepada kami untuk kami kerjakan. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Mohon Engkau lawat mereka Tuhan, karena Engkaulah Tuhan sebagai sumber kesembuhan. Kuasa-Mu lah yang bisa menyembuhkan mereka lewat tangan para dokter, para medis, perawatan keluarga, obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Untuk itu Tuhan, kasihani mereka, lawatlah mereka lewat kuasa-Mu. Pulihkan kembali kesehatan mereka Tuhan, sembuhkan sakit penyakit yang ada sekarang di dalam tubuh mereka. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih buat berkat tuntunan penyertaan-Mu kepada saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan juga keluarga yang berulang tahun pernikahan. Berikan Tuhan tuntunan-Mu selalu di dalam perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan untuk mereka jalani. Berikan hikmat Tuhan, kebahagiaan dan umur yang panjang kepada mereka. Bapa di surga, kami mohon juga tuntunan daripada-Mu kepada seluruh umat jemaat-Mu HKBP Pasar Minggu secara khusus. Para domba-domba Tuhan yang merindukan tuntunan Tuhan. Hanya Engkau-lah yang tahu Tuhan, yang bisa mengantarkan kami kepada masa depan yang penuh dengan harapan, penuh kebahagiaan dan kepastian. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, seluruh umat
jemaat-Mu, keluarga besar HKBP Pasar Minggu secara khusus. Tuntunlah kami setiap saat Tuhan, bimbinglah kami menjalani hari ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia, di dalam keadaan fisik mereka yang semakin lemah. Kami mohon Engkau Tuhan selalu pelihara kehidupan iman percaya mereka kepada Tuhan. Biarlah kiranya para orang tua kami tetap bersuka cita, berpengharapan, bahagia menjalani hidup masa tua yang mungkin kadang diselingi oleh rasa sakit di dalam tubuh mereka oleh karena ketuaan mereka. Biarlah Engkau berkati juga Tuhan para anak-anak dan semua keturunan mereka. Buka hati semua keturunannya Tuhan untuk memberikan perhatian kepada orang tua kami yang sudah lanjut usia. Terima kasih Tuhan, mohon kuduskan kami dari segala dosa pelanggaran yang kami lakukan, supaya kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, berkenanlah kiranya Engkau mengabulkan doa kami ini. Amin.